Ada. Maaf, ya semua. Ya. Oke. Ayah bisa unmute dulu. Oke, baik. Unmute lah. Ya. Ada bisa kita. Oh, bisa dengarnya ya. Di mute lah, bukan di unmute. Iya. Maaf sekali. Ayah Edi bisa di unmute, Ayah Edi-nya saja ya. Ya. Yang lain tolong di mute ya. Itu tuh di mute tuh. Belum, Mbak. Masih kamu bisa mendengar. Iya. Yang lainnya minta tolong di mute. Di mute. Nggak usah. Oke. Tumben kayak begini. Masih dong nggak coba-coba dulu ya. Halo. Ya, halo. Oke. Maaf ada ini yang di awal. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Ayah Edi dilanjutkan. Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jaringannya lancar ya, karena ada triparty nih. Dari jaringan saya, dari jaringan Nora, sama jaringan penerima nih. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita pada akhirnya bisa kumpul bareng di sini. Ini juga sebenarnya pertemuan saya yang pertama dengan Mbak Dita ya, baru tahu oh Mbak Dita tuh wajahnya kayak begini ternyata begitu. Ya, karena sebelumnya memang kami berhubungan dengan Mbak Putri dan Mbak siapa satu lagi itu Mbak Vika. Ya, Mbak Vika. Oh, Vika. Ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ya melalui acara ini kita bisa menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan, terutama yang sudah membeli buku kami tapi masih belum atau masih ada yang ingin ditanyakan, atau siapapun yang ingin bertanya. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua, baik yang bergabung mengetahui ini dari Nora ataupun dari Facebook atau media sosial kami begitu. Selamat bergabung. Dan mudah-mudahan acara ini terus banyak diselenggarakan oleh Nora, karena ini baru membahas satu buku hari ini ya, tapi melihat antusiasmenya mudah-mudahan ya bisa dipertimbangkan gitu. Dari komentar-komentar yang masuk, kira-kira apa lagi yang bisa kita bahas. Ya, ketika saya bicara tentang buku ini dan buku-buku kita lainnya yang diterbitkan oleh Nora, itu kebanyakan buku kami adalah buku yang lahir dari pengalaman ya. Jadi bukan buku kompilasi atau buku yang diambil atau disadur atau kumpulan dari buku-buku lainnya yang kita cuplik. Nah, buku kita ini kebanyakan adalah lahir dari pengalaman saya kurang lebih selama 18 tahun menjadi seorang ayah bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, juga ayah bagi anak-anak didik saya di sekolah, dan ayah bagi guru-guru saya di sekolah ya. Jadi saya memang sejak tahun usia 33 tahun ya kurang lebih, itu memang sudah meniatkan diri untuk menjadi ayah. Jadi panggilan ayah ini bukan basa-basi begitu, memang betul-betul ayah. Kemudian ayah bagi semua, mudah-mudahan guru-guru saya juga ikutan menyaksikan hari ini. Nah, kemudian lahirnya buku ini, Ayah Bunda, ini saya masih megang yang lama nih, karena saya sendiri terus baca. Penulisnya itu kalau nggak baca-baca juga lupa juga isinya apa gitu ya, karena kan banyak buku yang kita tulis, terus saya belajar banyak hal yang baru begitu. Nah, kalau yang sampul baru itu warnanya udah putih ya, cover baru, tapi kontennya masih lebih kurang sama begitu. Jadi buku ini nih lahir sebenarnya awalnya itu dari pengalaman hidup saya yang waktu itu, atau kebanyakan kita tidak mengetahui kira-kira sebenarnya potensi kita tuh apa sih gitu, atau mestinya kita tuh jadi apa begitu loh. Kita kebanyakan mengikuti sebuah pola yang sudah biasa diikuti oleh kebanyakan orang Indonesia ya, yang penting sekolah dulu gitu. Kita nggak pernah tahu nanti mau jadi apa, yang penting sekolah dulu. Masuk SD dulu, nanti habis SD naik dulu SMP, kemudian SMP ke SMA, dan SMA mulai bingung-bingung sedikit mau IPA atau IPS waktu itu ya. Nah, kemudian pada saat kita pemilihan jurusan waktu itu, kebanyakan kita memang di sini dibahas banyak ya,
kebingungan-kebingungan itu ya pada akhirnya kita memilih jurusan yang pertimbangannya bukan karena kita potensi emasnya di sana, atau bukan karena, kalau boleh saya menyebutkan, garis takdir kita di sana, panggilan jiwa kita di sana, tapi lebih kepada apa yang tren saat itu, atau pertimbangan lain yang kira-kira kalau nanti sekolah di bagian atau di jurusan ini nih gampang cari kerja begitu, atau kalaupun punya gajinya lumayan lah gitu. Jadi itu yang saya alami dulu. Saya sekolah habis SMA, bingung mau kemana, nggak tahu, tanya teman-teman, tanya orang tua jawabnya terserah kamu saja. Untung orang tua saya Demokrat. Kemudian apa yang terjadi adalah saya memilih jurusan berdasarkan yang tadi, gimana caranya supaya saya nanti cepat kerja deh gitu, intinya cepat kerja. Ambillah saya jurusan accounting. Nah, tiba-tiba ketika sudah saya ambil jurusan accounting, kok nggak cocok ini gitu, nggak cocok. Saya bukan tipe accounting, tapi saya jalanin terus karena kan kita sekolah ini udah ngeluarin biaya, masa karena saya nggak cocok, saya nggak suka accounting, tiba-tiba berhenti. Saya jalani dulu, sampai akhirnya selesai. Betul, memang sebelum selesai saja saya sudah kerja gitu, sudah direkrut, sudah diterima oleh perusahaan asing pula waktu itu, tanpa ijazah gitu. Jadi ijazahnya menyusul. Jadi alhamdulillah memang waktu itu berkah sekali, sampai pada akhirnya saya menjalani profesi accounting untuk pertama kali sebagai assistant accountant. Apa yang terjadi? 1,5 tahun saya bosen dan memang bukan tipe accounting. Ya takdir saya mungkin yang sekarang ini begitu, menjadi seorang ayah Edi, kemudian menjadi seorang pembicara, menjadi seorang guru. Jadi saat saya bekerja di accounting tuh saya sering ngomong sendiri sama komputer gitu, sering bicara sendiri sama komputer, jadi sering ngajakin komputer ngobrol. Itu artinya bahwa saya tipe bicara, jadi walaupun komputer itu benda mati, tetap aja saya ajakin ngobrol gitu. Tapi kembali lagi, saat itu saya bosen. Ya ketika bosen, saya bilang, ya Allah tolong tunjukkan saya ini mestinya jadi apa sih begitu. Nah akhirnya saya keluar dari satu perusahaan. Waktu wawancara lucu banget ini, saya ditanya, Anda kan jurusan accounting begitu. Iya baik, tapi kalau boleh saya mohon, kalau seandainya saya diterima, saya bilang tolong jangan tempatkan saya di bagian accounting. Coba gila kan gitu. Yang wawancara tuh pasti ketawa gitu, terus ngerasa aneh, tapi nggak apa-apa gitu. Mungkin karena saya wajahnya baik, jadi diterima begitu. Tapi bukan bagian accounting lagi. Jadi selesai dari satu perusahaan pindah ke perusahaan bukan accounting. Ya udah nanti kita tempatkan di satu tempat di mana kita membutuhkan. Ya iya nggak apa-apa, saya bilang, dimanapun, di kota manapun, asal satu syaratnya, kalau boleh saya jangan di accounting gitu. Jadi sia-sialah sekolah saya waktu itu. Ada yang sia-sia dulu ya. Ya, tapi saya gunakan ini sebagai kesempatan untuk belajar menimba ilmu, sehingga waktu itu saya bekerja tuh mulai dari pertama bagian rekrutmen, kemudian pindah lagi ke HRD, terus office management, kemudian sampai ke bagian customer service, dari customer service pindah lagi ke terakhir itu ke training ya, pelatihan. Nah di training ini mulai ketemu nih arahnya, kan di situ saya menjadi kepala bagian training, kemudian saya juga pengajar dan pemimpinnya waktu itu. Nah mulailah di situ cari-cari. Nah satu ketika sebagaimana orang Indonesia mengatakan bahwa sukses itu diukur dari materi, ya saya setuju itu, karena hampir semua kepala kita isinya kayak gitu. Jadi kalau belum dapat penghasilan besar, kita masih belum dianggap sukses, walaupun kita bahagia gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sama Tuhan dikasih kesempatan ya untuk bekerja di perusahaan asing, kemudian di perusahaan oil and gas, negaranya tidak di Indonesia waktu itu ya. Dan disitulah saya mulai mendapatkan apa yang kata orang Indonesia inilah sukses gitu. Tapi saya nggak merasa sukses justru gitu. Justru di situ saya merasa bingung sebingung-bingungnya. Kenapa? Karena saya nggak menikmati gitu. Nggak menikmati pekerjaan saya. Dan disitulah saya mulai bertanya, dan kembali lagi saya bertanya pada Tuhan, Tuhan tolong, sebenarnya nih saya nih harusnya jadi apa sih gitu. Jadi apa sih? Terus saya bertanya seperti itu. Nah mulai dikasih jalan, pelan-pelan ditunjukin, dan akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Dan sejak itu saya memilih untuk menjadi ayah Edi begitu. Dan sejak itulah saya menjadi seorang pendidik, guru, membuat TK. Ya awalnya membuat TK, mendirikan TK,
Dan entah kenapa saya bahagia gitu. Walaupun semua orang bilang saya gila gitu. Nah, karena kebetulan waktu itu posisi saya sudah menengah ke atas, jadi ketika saya pulang ke Indonesia, teman-teman tuh ada udah banyak yang jadi director, ada yang jadi VP ya, Vice President di satu perusahaan. Ya, waktu itu saya di telco, di industri telekomunikasi. Ya alhamdulillah gitu. Ketika pulang itu sebenarnya nggak susah cari pekerjaan, karena teman-temannya sudah posisinya pengambil keputusan gitu. Jadi ketika saya pulang ngeliatin nggak jelas kerjanya, waktu itu nggak jelas kerjanya ya, coba bayangin si Edi tuh sekarang nggak jelas kerjanya gitu. Orang waktu itu saya bilang saya mau mendalami parenting, orang nggak ngerti parenting, tahun itu tuh parenting masih asing di telinga kita gitu. Terus berikutnya saya bikin sekolah TK, orang lebih bilang gila lagi ini bikin sekolah TK, backgroundnya nggak ada guru dan sebagainya, bikin sekolah TK. Nah sampai ada waktu itu seorang sahabat ya, sahabat saya, terakhir tuh beliau VP, atasannya udah director, kemudian ngadulah ke director karena kita di perusahaan itu bersahabat ya. Cerita tentang si Edi tuh kayak begini, akhirnya kata bosnya, Mas Amin namanya, coba kamu panggil kita bikin acara ngumpul-ngumpul di rumah gitu. Kenapa si Edi tuh gendeng, suruh kerja nggak pernah mau gitu, suruh kerja jadi kerja, disuruh kerja tuh nggak pakai wawancara, nggak pakai apa, pokoknya kalau masuk aja gitu. Akhirnya saya ini malu justru dan minta maaf, tapi nggak tahu apakah ini sebuah kesalahan atau sebuah berkah gitu ya, bahwa saya tidak hadir, diajak ke rumah beliau, diajak ngumpul nggak hadir. Kemudian saya juga ada teman di salah satu perusahaan telco yang besar, beliau udah VP, waktu itu ngajak saya untuk bergabung dan beliau bilang, pokoknya lu gue kasih waktu 10 hari ya, 10 hari nggak usah pakai interview deh, pokoknya lu masuk aja gitu. Kalau misalnya 10 hari nggak ada, terpaksa diambil, dikasih ke orang lain. Nah itu hari ke-10 pun saya setengah mati, nggak bisa tidur gitu, cuma milih jadi ayah Edi apa kerja lagi apa kerja lagi. Tapi alhamdulillah begitu, dengan kebodohan yang saya miliki waktu itu gitu ya, saya nggak ngambil pekerjaan yang waktu itu jabatannya lumayan, kemudian kalau dari sisi keuangan itu ya sangat membantu sekali, karena menjadi seorang ayah Edi yang nggak jelas di awal ini, ya nggak punya penghasilan apa-apa, yang ada uang tabungan saya ketika bekerja di perusahaan dulu itu saya gunakan semuanya sampai hampir habis. Nah disitulah awal mulanya saya memulai karir sebagai ayah Edi, dan waktu itu dituntun oleh Tuhan saya untuk memetakan diri sendiri. Awal pemetaan saya ini penuh perjuangan dan berdarah-darah sebenarnya begitu ya. Karena saya sendiri yang dipetakan, yang metakan ada seorang konsultan yang bantu saya, tapi saya lakukan sendiri dan saya jalani sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah sudah hampir tahun ke-20 menjadi ayah Edi. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya bertemulah dengan teman-teman penerbit dan mulailah kita berbicara, ngobrol. Saya katakan bahwa mulai banyak permintaan dari orang tua yang anaknya saya petakan, kemudian satu persatu berhasil mencapai posisi yang terbaik dan bahagia. Ingin kalau cerita ini atau proses ini dibuatkan bukunya, karena nggak semua orang nanti bisa ketemu sama ayah Edi. Waktu itu sampai untuk bisa ketemu kami ya di zaman itu perlu waiting list 1 tahun begitu ya, 1 tahun nunggu gitu ya, nunggu giliran untuk bisa konsultasi langsung. Akhirnya diinisiasi, terlalu lama nunggu, lebih baik ayah Edi dikelilingkan saja gitu, memberikan materi-materi seminar dan sebagainya. Jadi banyak upaya, dan salah satunya yang paling saya sukai adalah ketika saya diminta menulis. Kenapa? Karena menulis ini abadi ya. Ini buku ini abadi loh. Ini saya lihat-lihat ini umurnya sudah berapa tahun? 7 tahun lebih ya? Berapa tahun ini Mbak? Pokoknya lama deh gitu. Berapa ya? 7 tahun lebih lah ini buku ini usianya. 14 ini. Ya 2014 ya. 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun tapi masih terus saja begitu, nggak pernah habis. Diminati begitu, alhamdulillah ya. Nah setelah menulis ini, kemudian masih tetap ini dari tulisan ini hanya mewakili bagi para orang tua yang ingin belajar memetakan, tapi saya ingin orang tuanya sendiri yang melakukan itu. Makanya saya tulis bukunya, dan bukunya itu tentang aplikasi bagaimana cara memetakan.
Tapi ya namanya buku ya, buku is buku gitu, bahwa one way gitu. Orang baca, Ya. ya ketika ada bingung di sini nggak bisa nanya. Nah itulah kenapa kita berterima kasih sama Nora ini, sama Mbak Dita, bahwa kita hari ini difasilitasi untuk ngobrol gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kalau punya pertanyaan apapun, tanya begitu. Kalau misalnya waktu 1 jam ini kurang, tolong nanti Nora di demo untuk buat lagi gitu. Ayo bikin demo aja gitu kan. Demo tuh jangan hanya untuk yang begini begitu. Jadi untuk kebaikan kenapa nggak kita demo? Ayo Nora di demo, minta bikin lagi misalnya part kedua tentang bahas apa yang kurang-kurang. Ini hanya Mengantar aja ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita bersyukur, berterima kasih pada Allah kita bisa ketemu walaupun hanya sebatas di dunia maya, tapi nyata begitu wajah kita kelihatan. Dan saya juga bersyukur hari ini diberikan kesehatan yang luar biasa, dan ini bukan hanya perjuangan saya dan keluarga saya, tapi juga perjuangan teman-teman, sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia yang mendukung saya untuk tetap sehat dan tetap hidup. Gitu. Ya betul, kami soalnya kan tahu beberapa tahun belakangan ini kan terdengar kabar bahwa Ayah Edi sedang mengalami tidak sehat kan gitu. Jadi waktu itu sempat dengar juga, aduh ini mudah-mudahan Ayah Edi segera sehat kembali, dan alhamdulillah ya tahun ini langsung lancar lagi. Ya, nah tadi waktu itu kan GM-nya dari Emizan ya. Ya mengirim doa terima kasih gitu ya, bahwa ini adalah doa, sekumpulan doa dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, teman ada di Bali, ada dimanapun, begitu termasuk di Kalimantan. Begitu kira-kira Mbak Dita. Baik, terima kasih. Nah dari tadi itu dari karena sebenarnya kelas balik Ayah Edi seperti sekarang ini bagian tentu saja betul tadi yang Ayah Edi bilang, memetakan potensi anak. Nah, Ayah Edi ini dapat ilmunya itu mencari sendiri, memetakan potensi diri sendiri ya, Ayah ya berarti kan. Kira-kira begitu. Iya, kalau misalnya kita lihat di kata pengantar awalnya buku ini kan ada dibilang bahwa jadilah pohon. Jadi kalau saya lihat berarti Ayah Edi sekarang kan sudah mendapatkan, sudah menjadi pohonnya sendiri gitu. Nah, tapi ada satu hal nih, kan kadang-kadang kita langsung tanya jawab aja ya gitu. Masalah minat dan bakat nih, bagaimana untuk bisa membedakan minat dan bakat, apalagi anak-anak nih terutama gitu. Untuk anak yang masih kecil tuh kadang-kadang suka nggak ketahuan nih, ini sukanya apa, bagusnya di mana gitu. Yang paling penting untuk bisa melihat potensi dari seorang anak itu apa ya, Ayah Edi? Ya, kalau tadi bicara minat dan bakat ya, minat sama bakat itu adalah dua sahabat baik, atau kalau boleh kita sebutkan adalah anak kembar. Ya, jadi minat itu adalah rasa yang sangat bahagia ketika melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu. Rasa ya, itu berhubungan dengan rasa, minat itu rasa. Bakat itu adalah kemampuan yang mendukung minat tadi. Ya, kemampuan yang mendukung minat tadi. Jadi mereka tuh saudara kembar gitu. Nah, biasanya ketika minat dan bakat itu bertemu atau ketemu, berhasil dipetakan, maka itu yang kita sebut sebagai probabilitas potensi unggul anak atau potensi emas anak. Itu jawaban saya mengenai minat bakat. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang anak saya tuh berubah-ubah gitu. Waktu TK begini, waktu SD begitu. Terus gimana dong gitu ya. Nah, yang menarik begini. Alhamdulillah ya, saya belajar itu kepada siapa saja dan belajar apa saja, dan salah satu yang menarik adalah bahwa saya pelajari bahwa Tuhan itu meminta kita melalui ayatnya yang pertama berjudul baca. Ya, bukan berjudul ya, bertemakan tentang baca begitu, atau bunyinya baca. Tuh, Iqra kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kemudian saya belajar dari beberapa orang yang saya anggap paham menafsirkan ayat tersebut, bahwa ternyata Iqra itu bukan terbatas baca tulisan gitu. Tapi Iqra ini bisa berarti membaca yang tersurat dan tersirat. Nah, kemudian Iqra itu juga bisa berarti memaknai.
Dan Iqra juga bisa berarti membaca pesan-pesan Tuhan yang diletakkan di alam semesta, termasuk diantaranya diletakkan dalam tiap bagian tubuh anak kita. Luar biasa ya. Nah, itu pemahaman yang saya sendiri merinding ini kalau ngomong itu ya, gitu. Bahwa ternyata Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu atau makhluk itu dengan sia-sia, apalagi yang namanya manusia. Manusia ini kan pemain utama, gitu. Bintang utamanya di bumi ini adalah manusia. Nah, cuma kebanyakan kita tidak melakukan Iqra, walaupun itu adalah himbauan pertama atau permintaan Tuhan yang pertama, bahwa ayo baca gitu. Yang ada kebanyakan kita menghakimi. Oh, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa kau nggak kayak si Anu begitu? Nah, di situ letak missing link-nya. Nah, jadi saya memulai prosesnya itu dengan cara Iqra tadi, membaca pesan Tuhan. Nah, kembali lagi ke masalah pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau kita kebingungan nih? Nah, kalau kebingungan ya kembali, ayo kita baca pesannya. Terus gimana bacanya? Ya belajar kalau belum bisa baca. Sama seperti kita baca tulisan, kalau belum bisa baca, belajar membaca. Nah, sekarang belajar membaca pesan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah begini. Anak-anak itu terlahir masih dalam bentuk sketsa. Jadi kalau gambar tuh kan biasanya mau melukis ada sketsanya dulu. Nah, jadi itu adalah sketsa yang nantinya akan menjadi sebuah lukisan. Gambarnya apa nanti kita bisa baca pelan-pelan. Tapi ketika dia lahir, itu mulai ada tarikan sketsa. Misalnya begini, kita nggak pernah tahu bahwa setiap anak yang dilahirkan itu nangisnya beda-beda. Bahwa itu sebenarnya pesan dan itu harus dibaca. Gitu. Kalau misalnya seorang anak kira-kira nangisnya kejar gitu, kenceng sekali, 2 rumah tetangga kedengeran, ya kemungkinan dia punya potensi emas menjadi seorang pemimpin. Itu baru payungnya. Kita nggak tahu nanti memimpinnya di bidang apa nih. Terus nanti ada lagi anak yang nangisnya terisak-isak, ya suaranya lebih pelan, kemudian air matanya lebih banyak. Nah, biasanya ini kecenderungannya mengarah kalau kita baca nanti ke art and science. Nah, kemudian ada anak yang bergejolak gitu, nggak bisa diem gitu ya. Nah, ini ada kecenderungannya ke sport, ada kecenderungannya ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lapangan. Jadi sketsa itu awalnya tipis-tipis waktu masih kecil. Ya, tapi ketika TK, mulai kelihatan itu makin jelas. Nah, sketsa itu ada sketsa yang sifatnya tipis-tipis, ada yang sifatnya jelas sekali. Nah, yang sifatnya tipis-tipis inilah yang seringkali kita harus lebih teliti lagi. Nah, kalau yang jelas itu dari awal misalnya, ini yang pernah kita temukan dan sekarang udah jadi hebat ya. Kalau sekarang udah banyak yang hebat. Jadi waktu ngomong gini ngasih contohnya enak. Kalau dulu masih hati-hati sekali ya. Misalnya begini. Dari kecil ketemu saya itu papanya udah bilang kalau minta mainan mintain dibeliin wayang. Nah, kemudian hobinya belajar bahasa Jawa dan ndalang. Kecil. Nah, udah cuma itu aja yang dia suka. Nah, sekarang beliau sudah menjadi dalang nasional, dalang anak nasional, ya, tingkat nasional. Mudah-mudahan beliau nanti menjadi dalang yang luar biasa bagi Indonesia. Itu dalang gitu. Terus banyak lagi yang kecil-kecil lainnya, ya kita temukan yang ekstrim-ekstrim gitu. Tapi ada juga yang rata-rata air misalnya, nggak kelihatan atau samar-samar. Nah, ini sebenarnya bukan nggak kelihatan ya. Kita yang nggak punya pengetahuan untuk ngebaca dia. Gitu. Yang nggak kelihatan ini justru kita harus lebih banyak mencatat dan mengamati. Lama-lama akan kelihatan. Berapa lama kita bisa melihat? Biasanya ya. Ini tiap anak beda-beda ukurannya. Biasanya saya akan bisa menemukan itu paling lambat itu kelas 3 SMP. Nah, ini saya praktekkan di anak-anak sekolah saya, di anak bimbingan saya, termasuk anak sendiri. SMP kelas 3 itu alhamdulillah sudah
ketemu yang bikin deg-degan tuh anak sendiri sebenarnya begitu ya. Anak orang ketemu semua, anaknya sendiri ketemu nggak nih gitu kan gitu ya. Jadi bikin deg-degan. Alhamdulillah dengan cara yang sama, pola yang sama yang tertulis di buku tersebut, anak saya kelas 3 SMP itu sudah mulai mengarah. Awalnya waktu masih kecil juga waduh nggak kelihatan. Awalnya suka kereta, kita belikan kereta bosen. Terus yang satu larinya ke gambar, ya gambar. Terus sukanya pesawat, lama-lama bosen. Kemudian anak-anak biasanya muncul game, ya game. Saya tidak pernah berusaha menghalangi. Yang saya lakukan adalah membaca itu. Iqra, kembali lagi kita ingat Iqra, membaca. Jadi ketika orang-orang mungkin agak khawatir anaknya main game, saya biasa-biasa aja. Maka malah anak saya belikan game, kemudian kita main bareng, ngegame bareng, ngobrol bareng, sampai akhirnya pelan-pelan saya coba gali di bagian mana dari game ini yang kamu sukai. Sampai kelas 3 SMP kita berhasil menyimpulkan bahwa salah satu anak saya yang pertama itu mengarahnya ke programming. Ya, ke programming. Padahal awalnya dari game. Tapi terus kita telusuri ke programming. Dan yang kedua itu lebih kepada broadcasting. Ya, itu akan terus dia mengeluarkan tanda-tandanya, ketertarikannya dan sebagainya, sampai kita di kelas 3 SMP kemarin sudah fiksasi. Fiksasi itu artinya memastikan bahwa kamu jurusannya ini, kemudian yang satu lagi kamu jurusannya ini. Maka saat ini anak saya kelas 1 SMA, ketika kelas 1 SMA kita sudah memecah jurusan. Jadi untuk yang broadcast dia akan ambil jurusan IPS, untuk yang programming dia ambil jurusan IPA. Nah, ketika itu ketemu, kita langsung melompat jauh ke depan, yakni universitas atau jurusan atau kampus mana yang dia tuju. Nah, itu adalah sebagai tujuan akhir untuk studinya. Nah, dari situ kita sudah mempersiapkan dari sekarang pola-polanya, kira-kira pembiayaannya seperti apa dan sebagainya, sampai nanti akhirnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi anak saya akan mulai kuliah di bidang itu. Oke. Seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti sambil kuliah dia terus akan merasakan, menguji coba dan mulai membidik bidang-bidang pekerjaan yang seperti apa. Namun itu semua karena sudah terpetakan dari sekarang, kita mulai lebih awal, start lebih awal gitu. Kayak kita, saya mulai mengajak anak saya untuk belajar yang programming itu mulai insya Allah nanti coding, kemudian bahasa-bahasa program, kemudian sudah mempersiapkan alat-alat yang hubungannya dengan komputer. Bahkan saat ini insya Allah saya sedang membangun studio yang akan digunakan sebagai kantor bagi anak saya untuk mulai dia bisa mengakses dunia gitu. Padahal baru kelas 1 SMA ya. Begitu. Ini asisten operation untuk acara ini pun adalah anak saya. Selalu anak saya. Yang pertama belajar tentang Zoom, bagaimana cara menggunakan Zoom, terus begini semua detail anak saya. Ayahnya sekarang jadi follower. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya kita zaman dulu kan seperti ayah gitu kan harus memang baca. Sekarang ini ada pertanyaan menarik soalnya. Zaman sekarang itu ada banyak banget katanya potensi emas itu bisa diketahui, contohnya dari fingerprint test gitu. Sebenarnya kayak gitu itu benar nggak sih ayah gitu kan ya? Pertanyaannya bagus. Silakan itu dari Tobi Elizabeth Singerimun. Ya. Boleh silakan. Saya ini adalah seorang pembelajar, jadi nggak pernah yang namanya menolak kalau ada orang bilang A, bilang B, bilang C, bilang C. Saya katakan ayo kita coba aja, begitu. Kita coba aja. Kita coba berbagai macam ya, mulai dari fingerprint dulu. Jadi saya diajakin kerjasama sama fingerprint, saya bilang ya udah fingerin aja anak saya gitu. Kalau hasil fingerprint itu cocok, ya saya nanti bisa bekerja sama. Karena kan saya punya metode lain gitu. Metode saya adalah observasi, pengamatan, dan itu akurat hingga 90% gitu. Nah, kemudian akhirnya fingerprint kita coba, oke, fingerprint begini. Nah, hasil fingerprint selalu saya bandingkan sangat membantu. Ya, fingerprint sangat membantu. Ketika anak saya di fingerprint hasilnya 70% lebih ya. Jadi 70% bervariasi ya, 70%, 80% sampai 90% lebih itu akurat. 70%, tapi saya menyebut angka minimalnya ya.
70% akurat, dan itu bisa membuat pembanding bagi saya. Oh, menurut fingerprint begini, observasi saya mengarahnya kemana, dicek. Jadi bagus buat alat cross check, tapi jangan jadi alat tunggal. Sampai pernah itu waktu itu datang dari Jepang. Ini dari Jepang nih. Kita pikir kalau Jepang itu bagus ya, tapi belum tentu ternyata. Kalau saya selalu percaya pada testimoni, bukti, ya, evidence. Saya katakan, oke, kalau gitu operatornya dipertemukan sama saya dari Jepang. Saya pengen ngobrol. Kemudian saya bilang, waktu itu metodologinya golongan darah. Wow, saya bilang ini menakjubkan. Apa iya golongan darah bisa memetakan? Nah, begitu diuji coba ke anak saya, hasilnya tidak cocok. Gitu, tidak cocok. Nah, karena tidak cocok, waktu itu saya katakan kita tidak bisa bekerja sama. Jadi walaupun Anda dari negara yang sangat masyhur atau sangat terpercaya, tapi kalau metodologinya tidak proven, saya tidak bisa bekerja sama. Nah, jadi banyak sekali metodologi yang kemudian muncul yang sifatnya instan, ya. Saya katakan instan. Kenapa? Karena biasanya metodologi ini ditawarkan untuk orang tua yang nggak mau repot, ya, nggak mau repot gitu. Pokoknya saya bayar, kemudian saya terima hasilnya begitu. Nah, setelah saya uji coba, berdasarkan pengalaman saya, fingerprint cukup membantu, tapi keakurasiannya perlu diuji lagi sama observasi. Makanya sebagian besar orang yang pernah mengikuti fingerprint itu masih ikut acara kita observasi waktu itu di Bali. Begitu. Nah, kalau dari observasi, itu pun saya masih mengatakan, di observasi ketika anaknya TK, itu akurasinya sekian. Tapi ketika anaknya sudah mulai SD, menuju SMP, kita bisa lebih tinggi lagi akurasinya, dan nanti puncak penemuannya adalah di SMP kelas 3. Terus pertanyaannya, ayah kalau anak saya sudah SMA bisa? Oh bisa, kan itu minimal gitu. Jadi maksimal ya sampai sekarang kita mungkin bisa juga ya. Mbak Dita aja bisa gitu. Waktu itu soalnya saya sudah melakukan itu begitu pada beberapa orang dengan status manajer tapi nggak bahagia menurut beliau. Gitu, dan ketemu, insya Allah ketemu gitu. Karena kita kan cuma baca, tanda-tandanya udah dikasih sama Tuhan. Kalau metode ini, kalau psikotes gimana? Kalau dulu saya pertama kali juga sama, kayaknya itu yang agak terlambat. Mulai pas SMA saya bingung nih, mau ngambil kuliah kemana. Itu psikotes katanya kan bisa memetakan, oh ya udah deh ngambil jurusan ini. Sebenarnya itu juga bisa ngebantu nggak sih, Ayah? Metodologi psikotes, ya kita gunakan juga psikotes ya, psikotes. Begini, kalau fingerprint itu metodologinya saya tanya kan, waktu itu operatornya atau providernya dari Singapura. Orang Singapura saya minta datang, saya pengen ketemu langsung sama orang Singapurnya. Dan beliau menjelaskan metodologinya adalah berdasarkan mengambil sampel-sampel sidik jari. Kemudian dari sampel sidik jari dibuat sebuah pola-pola kecenderungan-kecenderungan, baru dibuatlah rumus-rumus dan itu dipetakan. Nah, kalau psikologi saya nggak tahu metodologinya, mungkin bisa banyak ya. Tapi kita bicara apapun metodologinya tentunya akurasi. Ya kan, akurasi. Nah, saya melihat berdasarkan pengalaman saya, tidak selalu pengalaman saya benar, tapi saya memang menekuni bidang itu gitu ya. Yang untuk psikologi ini banyak yang lebih tidak akurat ketimbang fingerprint. Ya. Ambil contoh begini, sekarang Mbak Dita pernah ikut nggak tes psikologi? Psikologi sering malah. Ya, psikologi sering ya. Ya, tambah bingung atau tambah yakin? Tambah bingung ya. Oh, baik, jelas. Terima kasih banyak. Simpel kan gitu. Ya. Kalau tambah bingung otomatis berarti dia kalau bahasa bahasa sekarang itu disebutnya ambiar gitu. Ya, tambah ambiar. Saya ikut tes kok tambah bingung ya, harusnya gimana ya? Ini gimana ya? Rasanya saya nggak di situ deh gitu. Iya. Nah, makanya saya berkesimpulan, jangan percaya saya, tapi bagi orang-orang yang pernah mengikuti ini, mereka bisa diwawancarai, beliau-beliau bisa diwawancarai. Saya berkesimpulan bahwa metodologi yang paling mendekati akurat adalah metodologi pengamatan. Mengamati dengan cara apa? Membaca pesan Tuhan tadi. Nah, pesan-pesannya cocok nggak? Sinkron nggak antara satu dengan yang lainnya, karena ada alat cross checking waktu kita melakukan metodologi pemetaan ini. Seperti itu, Mbak Dita.
Saya mungkin kayaknya mau mempersilahkan, karena banyak yang raise hand juga ternyata gitu. Saya mau persilakan nggak banyak, tapi satu atau dua orang untuk bisa langsung bertanya sama Ayah Edi ya. Silakan ini kepada Mbak apa atau Bunda Kak Fitri, boleh ya? Silakan langsung tentang potensi anak. Silakan bisa di unmute. Kak Fitri dari mana ini? Bentar saya. Maaf. Bisa di unmute lagi Mbak? Silakan. Nah, udah, oke. Ya. Iya, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ini kok gambarnya nggak ada di layar saya nih? Ada di iya, saya spotlight soalnya hanya yang Ayah. Assalamualaikum Ayah. Gini. Waalaikumsalam. Ya, singkat aja Mbak. Anak saya sekarang kelas 3 SD ya. Kelas 3 ya. Terus dia itu olahraga sepak bola nggak suka. Terus pernah kayak ikut fingerprint tadi itu. Dia otak kanan Ayah. Terus tapi segala macam kayak olahraga, main sama teman-teman layangan, terus blusukan ke kebun-kebun itu sama sekali dia nggak suka. Sukanya cuma nonton, main game di rumah. Terus sekarang dia lagi hobi main itu Ayah, game Minecraft itu. Oh, Minecraft ya. Itu lagi dia suka sekali sampai nggak tahu waktu mainnya. Saya mau tanya itu kira-kira itu dia arahnya kemana ya? Kalau menurut fingerprint lalu dia emang otak kanan, cuma saya belum bisa memetakannya. Ya, baik. Terima kasih Ayah, saya deg-degan sampean. Ya, nggak apa-apa Bu. Banyak cewek-cewek yang ketemu saya itu deg-degan gitu. Bukan karena wajahnya, ya, bukan karena wajahnya, tapi mungkin karena bahagia begitu ya bisa bertanya langsung. Iya, nggak nyangka bisa ngomong sama Ayah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, itu berkah dari Tuhan. Begini Ibu, saya ketika melakukan pemetaan banyak anak-anak yang bermula dari game. Ya, banyak anak-anak yang bermula dari game tapi berakhirnya berbeda-beda. Ya. Berakhirnya berbeda-beda. Makanya inilah pentingnya pengamatan. Berawalnya semua dari game. Ya. Ada yang termasuk anak saya. Anak saya awalnya game tapi akhirnya ke programming. Kemudian saya pernah memetakan anak dari Malaysia datang ke Indonesia, itu khusus untuk memetakan. Ternyata dia adalah event organizer olahraga game se-Asia Tenggara. Wow. Jadi dia penyelenggara. Sekarang ini ada namanya e-sport Bu. E-sport itu adalah ya udah tahu ya. Ya e-sport, ada e-sport. Nah, ketemu sama saya kemudian di situ terpetakan potensinya, orang tuanya sampai terkagum-kagum kok bisa ya begitu anak saya dia menjadi rencananya malah sampai membuat rencana untuk penyelenggaraan event e-sport tadi. Nah, termasuk pembuatan tim, pembentukan tim, pemilihan, perekrutmen, dan sebagainya. Kemudian ada yang pernah juga awalnya dari game, tapi ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya memang beda-beda mereka. Dari postur tubuhnya pun beda-beda. Dari matanya beda, dari semuanya beda. Dan itu yang saya baca. Ada satu yang game juga. Nah, waktu itu saya tanya, dari bagian game itu kamu yang suka apanya? Nah, dia gamenya sukanya game perang. Nah, yang dia suka itu ternyata dia memimpin, jadi online game, memimpin, kemudian di situ ada transaksi. Jadi siapa pemimpinnya, kemudian di situ ada dia ceritanya bahwa dia sering jual senjata ke teman-temannya dari seluruh dunia. Jadi pesertanya ada yang dari Amerika kalau lagi game bareng tuh ya, ada yang sampai dari Rusia dan sebagainya, sama-sama anak-anak ini. Saya dapat pengetahuan dari mereka. Dan ciri-ciri lainnya adalah setiap dia berangkat ke sekolah itu selalu jualan software. Ya, terus tanya teman-temannya mau pesan apa dan sebagainya. Nah, terus begitu. Nah, itu ketemu beberapa kali sama saya sampai ujungnya akhirnya dia bersekolah jurusan informasi teknologi, tapi bisnisnya, Business Information Technology. Jadi pedagang yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, waktu itu sampai terakhir ketemu kami, dia mau mengambil beasiswa kalau nggak di Arab ya, di Arab Saudi ada university apa begitu, sama satu lagi di Kanada. Seperti itu. Jadi ketika nanti kakak ini ya, saya coba meraba-raba ya, pakai feeling ini, nggak ngelihat anaknya soalnya. Kalau dia misalnya nggak suka main di kebun dan sebagainya, berarti dia tipenya adalah art and science. Art and science, melankolis.
dia bisa berlama-lama duduk di satu tempat berjam-jam. Nah, kemudian dia tidak menyukai yang namanya alam, becek, kotor, dan sebagainya. Dia anaknya resik. Nah, ini adalah ciri-ciri sifat melankolis. Melankolis itu dia kemungkinan besar art. Nah, art and science. Artnya di mana? Artnya di desain, science-nya di komputer. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau dia suka Minecraft, anak saya juga dulu keranjingan Minecraft. Di bagian mana yang dia sukai dari Minecraft? Karena Minecraft itu adalah to creating, membuat sesuatu, membangun sesuatu. Nah, terus dari bagian itu nanti kita pecah-pecah lagi. Nah, sukanya apa? Apakah kamu sukanya hanya main Minecraft atau mau bikin seperti Minecraft? Nah, satu anak saya menjawab, saya mau bikin kayak Minecraft waktu itu. Nah, terus kita gali, kita ajak ngobrol, saya mendampingi dan sebagainya. Perlahan-lahan mulai muncul. Makin besar dia makin bisa mengungkapkan apa yang dia mau atau isi kepalanya. Jadi memang ada proses. Kenapa sampai kelas 3 SMP? Karena anak-anak itu kadang-kadang dia punya ingin sesuatu di dalamnya tapi nggak tahu bahasanya apa ini. Kalau anak ibu suka begitu, tugas orang tua menstimulasi. Di buku ini ada namanya rencana stimulasi, adalah ya mulai dari ngajak ngobrol tadi, terus ngajak browsing bareng, cari info tentang itu. Nah, atau kalau pas ke Jakarta ada pameran komputer, ikut pameran. Nah, kalau sekarang misalnya jarak jauh ya kita pameran online dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang banyak tawaran-tawaran program, misalnya coding untuk anak. Tertarik nggak dia coding? Seperti apa? Kalau ada yang gratis, kalau nggak ada yang gratis, ya yang paling murah. Jadi ibu sekarang itu harus gaul dan rajin googling, harus akrab gitu. Istri saya yang dulu nggak pernah akrab sama googling, sekarang googling terus untuk anaknya begitu. Cari ini, cari pendaftaran yang gratis, cari kampus, cari syarat beasiswa. Nah, kira-kira begitu. Arah anak ibu, ini adalah sebagai seorang, saya melihatnya ya, art designer yang berhubungan dengan programming komputer. Sepertinya dia itu software, bukan di hardware. Begitu. Sepertinya ya, ini baru awal, ketemu anaknya saja belum. Biasanya saya perlu wajah untuk membaca begitu. Begitu kira-kira Bu, singkatnya. Asik gak Bu belajar ini? Nah, Coba saya dari dulu ketemu sama Ayah Hedi ya. itu adalah ucapan dari semua orang. Semua. Tapi masalah ini gadget atau games itu kan sekarang kayaknya hampir, saya baca di chat, pertanyaan itu banyak yang tentang itu Ayah. Jadi kalau ada pertanyaan juga nih dari Mbak Sinta, kebetulan editor dari kami, dari Nura gitu, kita gimana ngebedainnya antara bahwa itu tuh anak memang minat atau kecanduan games atau gadget. Itu gimana tuh? Susah kan gitu ngelihatnya secara kasat mata. Baik, begini. Zaman sekarang memang zamannya gadget gitu. Gadget itu sebagai tools, alat. Jadi kalau misalnya toolsnya adalah gadget, gunakanlah gadget sebagai alat untuk mencari potensi emas anak. Nah, zaman saya dulu kecil nggak ada gadget, adanya alam. Jadi kita akan mengamati lewat alam. Dia sukanya main gundu atau suka main apa. Nah, kalau lagi main gundu dia menangan nggak? Kemudian dia ikut sama teman-temannya atau mimpin sama teman-temannya atau tidak. Nah, itu yang membedakan nanti arahnya kemana. Karena waktu dulu ada permainan gundu, teman-teman saya aja, kalau saya inget-inget lagi itu beda-beda perannya. Ada satu yang tukang megangin gundu saya. Jadi dia bawa kos kaki, gundunya taruh di kos kaki, kemudian dia yang masang-masangin gundunya gitu. Rupanya dia mungkin arahnya ke event organizer-nya begitu. Atau mungkin ke financial manager-nya untuk si pemain gundu ini. Sedangkan pemain gundunya adalah atletnya. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu selalu diberikan oleh anak kita sesuai dengan zamannya. Nah, karena zamannya sekarang digital, maka alat yang kita gunakan tidak lagi gundu tapi alat digital. Kita lihat kalau dia pegang gadget, nah yang sering dioprak-aprak itu bagian mana? Nah, orang tua sering bilang, anak saya tuh suka nge-YouTube. Nah, YouTube juga kan macam-macam kontennya. Lihat kontennya apa. Ternyata ketika orang tua bilang, anak saya suka YouTube, saya perhatikan ada yang kontennya itu tata rias, misalnya make up, art, ada yang film, ada yang animation, ada yang sound engineer. Ini dari Kanada dulu kita petakan pakai buku ini, klien kita itu cita-cita awalnya. Ini orang Kanada loh. Jadi kalau orang Indonesia nyasar itu biasa gitu. Orang Kanada aja masih nyasar gitu. Orang ibunya datang ke Indonesia sama anaknya berdua.
waktu saya tanya awalnya dia mau jadi dokter, ya. Terus setelah kita petakan saat itu, alhamdulillah 2 jam ya. Saya tuh sering deg-degan loh kalau memetakan orang, apalagi datangnya dari jauh-jauh kayak Kanada gitu. Ntar kalau nggak ketemu gimana gitu. Makanya malamnya saya sering berdoa, ya Allah, tolong besok bantu gitu. Dan akhirnya ketemu si anak ini adalah sound engineer. Sound engineer itu adalah yang membuat soundtrack film. Jadi kalau Jurassic Park itu pembukaannya drendeng, 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 nah begitu. Nah itu awalnya dari mana? Dari penemuan-penemuan kita, dari bertanya, dari mengkoleksi, dari apa yang dia sukai. Awalnya ya YouTube. Tapi ketika saya tanya, di YouTube kamu seringnya ngelihat apa nak? Gitu. What are you always see in YouTube? Nah, atau dia sukanya apa? Nah akhirnya dia cerita, saya itu paling suka to find out some kind of movie, kemudian and I like to edit them and give new music to that kind of film, gitu. Cerita banyak-banyak yang nggak ada satupun hubungannya sama kedokteran. Nah akhirnya saya katakan, Mam, kita sama-sama dengar ya, sama-sama lihat, sama-sama analisis. Saya menyimpulkan bahwa anak Anda ini adalah memiliki potensi emas di bidang sound engineer. Sampai oh my god gitu. Terus ibunya sampai bilang gini, how come you always told me, bagaimana kamu selalu bilang sama mama kalau kamu tuh pengen jadi dokter? Tapi ternyata kamu sound engineer, kok jauh amat gitu. Terus si anak bilang begini, iya mami, kan mami selalu cerita kalau maminya punya klinik di Kanada ya. Katanya mami selalu cerita sama aku, ya komplain mungkin atau curhat, begitu sulitnya mencari dokter yang cocok, yang tepat dengan untuk klinik itu. Jadi aku tuh nggak tega sama mami, biar aku aja nanti yang jadi dokter. But I don't like to become a doctor. Akhirnya kita semua melongo gitu ya, oh my god gitu. Nah karena beliau orang Kanada, jadi saran saya gampang sekali, itu negara depannya itu adalah jagoan-jagoan sound engineer, jadi sekolahnya gampang, tinggal ya loncat aja ke depan. Saya kira di Kanada juga ada begitu, sekolah untuk to become a sound engineers. Baik, ini saya buka satu lagi pertanyaan untuk yang bisa menanyakan langsung ya kepada Ayah Edi, yang sudah raise hand. Ada Ibu Natalia Balikpapan, saya silakan di unmute dulu ya. Balikpapan ya.